Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan bukti kebesaran yang sejati sebagai murid Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang hal ini berdasarkan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan kita akan baca secara bersama-sama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal terkait dengan tema ini. Pertama, siapa yang disebut sebagai murid? Ada dua hal yang kita akan perhatikan terkait dengan siapa yang disebut sebagai murid. Pertama, murid adalah seorang pengikut. Dalam Markus pasal 2 ayat 14 dikatakan begini, "Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, 'Ikutlah aku.' Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia." Lewi, dia adalah seorang yang memiliki pekerjaan. Dia bukan pengangguran. Kerjanya sebagai pemungut cukai. Dan dia sedang menjalankan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Namun ketika Yesus lewat di tempat itu, Yesus menunjukkan perhatiannya, matanya kepada orang ini. Sementara yang kita tahu ada pegawai-pegawai cukai juga yang bekerja di situ, dan mungkin juga ada orang-orang yang sedang datang untuk membayar cukai. Tapi perhatian Yesus, mata Yesus tertuju kepada Lewi ini yang merupakan nama lain dari Matius, penulis Injil Matius ini. Yesus melihat Lewi sedang duduk di situ dan berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Panggilan Tuhan Yesus untuk Lewi ini untuk menjadi murid. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang murid itu ditandai oleh kesediaan dia untuk mengikuti Yesus sebagai sang guru teragung. Hari ini saya percaya Yesus ada di sini. Dia sedang melihat kita. Apakah kita ini hanya sekedar pengikut yang ikut-ikutan, atau kita sampai pada panggilan menjadi murid yang ditandai oleh kesediaan kita mengikut dia kemanapun dia pergi, apapun persoalan hidup yang kita alami karena mengikut Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan, dan itu tanda dari seorang murid. Kemudian saudara-saudara, di dalam Markus pasal 6 ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang muridnya mengikuti dia. Jadi kita perhatikan berdasarkan ayat firman Tuhan ini, murid itu adalah seorang yang mengikuti apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, apapun yang dikatakan oleh sang guru, murid mengikutinya. Kemudian yang kedua, murid adalah seorang yang mau belajar. Yesus mengatakan begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Jadi seorang murid itu dia tidak akan pernah berhenti belajar. Kalau seseorang dia hanya pengikut yang ikut-ikutan dan belum sampai pada keputusan untuk menjadi murid Kristus yang sejati, maka dia akan menjadi orang yang malas belajar. Murid itu ditandai dengan kesediaan dia untuk terus menerus
belajar dari Sang Guru Teragung. Dan Guru Teragung kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya memperhatikan apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini. Orang tidak bisa mengalami ketenangan di dalam jiwanya karena dia belum sampai kepada keputusan untuk menjadi murid yang sejati yang ditandai untuk belajar dari dia. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita belajar dari Yesus, memikul kuk dan yang Yesus pasang itu dan belajar pada Yesus mengenai dua hal yang diungkapkan di dalam Matius pasal 11 ayat 29 ini, terbentuk di dalam diri kita ini karakter lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara yang kasih, apa yang terjadi kalau kita belajar dari Yesus mengenai dua karakter yang disebut di sini, kita akan mengalami ketenangan jiwa. Kenapa orang lebih memilih pergi ke bar? Mengapa orang lebih memilih untuk pergi ke tempat-tempat di mana dia merasa di situ ada ketenangan jiwa? Padahal sebenarnya ketenangan jiwa ini kita temukan ketika kita mau datang kepada Yesus, belajar untuk menjadi murid, kita mengalami kelemah lembutan dan kerendahan hati, disitulah terjadi ketenangan jiwa yang sejati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata lemah lembut itu memiliki pengertian seperti ini. Kita bersedia untuk dipecah-pecahkan, dihancur-hancurkan, supaya kita dibawa kepada ketaatan yang penuh kepada Yesus sebagai Sang Guru kita. Jadi sebenarnya kalau bicara kelemah lembutan ini terkait dengan aksen suara, maka menurut saya orang NTT tidak akan memenuhi syarat. Karena kita orang yang keras-keras kalau bicara dengan orang lain. Yang memenuhi syarat itu hanya orang Jawa. Orang Jawa pun orang Jawa dari Solo dan dari Jogja. Nah, saudara yang kasih, karena saking lembutnya orang Jawa itu, kalau kakinya diinjak katanya, dia tidak seperti orang Batak kemudian berkata, di mana matamu? Main injak-injak saja. Orang Kupang apalagi bukan hanya bilang, di mana matamu? Dia dorong, dia pukul memang. Kau punya mata di mana? Dia pukul, kalau orang Kupang. Tapi kalau orang Jawa, mas minta maaf, kakimu ada di atas kaki saya. Nah, itu orang Jawa, saudara-saudara. Nah, jadi kita tidak memenuhi syarat dalam hal kelembutan kalau itu terkait dengan aksen suara. Tapi kelemah lembutan menurut firman Tuhan adalah kesediaan kita untuk dihancurkan, untuk dipecah-pecahkan keegoisan kita, supaya kita dibawa oleh Tuhan kepada ketaatan yang penuh. Disitulah terjadinya ketenangan jiwa. Kemudian saudaraku yang kasih, dalam Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita sebagai murid itu, kita mengikuti dia dengan jalan, kita datang kepada dia untuk belajar dari dia. Firman Tuhan berkata, kalau kita sudah lulus belajar dari dia sebagai sang guru, maka kita akan sama seperti dia. Makanya saudaraku yang kekasih, tujuan Tuhan bagi kita ini, target Tuhan bagi kita, bukan kita jadi seperti gembala kita. Bukan jadi seperti seorang yang kita idolakan. Tapi target Tuhan adalah supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus sebagai guru teragung kita, gembala agung kita, Tuhan kita, Raja kita, dan penguasa yang satu-satunya dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita jadi sama dengan dia? Kita harus belajar terus-menerus dari dia. Dan ketika kita lulus di dalam kita belajar dari dia sebagai sang guru kita, maka pada akhirnya kita akan menjadi sama seperti dia. Bukan sama dalam arti kita sama dalam ketuhanannya, tapi kita akan sama dalam karakter lemah lembut dan rendah hati itu. Kemudian saudaraku yang kasih, yang kedua, pandangan manusia tentang kebesaran. Manusia pada umumnya itu memahami kebesaran seseorang itu terletak pada kedudukan, pada jabatan, pada kepemimpinan, kuasa, pengaruh, gelar pendidikan, ketenaran, kemampuan, prestasi atau kesuksesan yang luar biasa. Itu merupakan pandangan manusia pada umumnya mengenai kebesaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebesaran sejati itu tidak terletak pada semua itu, tetapi bertalian dengan keadaan yang ada di dalam diri kita terkait dengan kondisi rohani kita di hadapan Tuhan yang menyangkut sifat, karakter di dalam batin dan hati kita. Dan itu akan terlihat
dalam hidup kita yang menampakkan kasih kita kepada Kristus, bukan hanya seada-adanya, tapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Kemudian saudaraku yang kasih, itu juga akan terlihat dalam kerinduan kita untuk melayani Allah dan sesama manusia. Dan itu merupakan perwujudan dari apa yang Tuhan Yesus katakan sendiri, untuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mengasihi sesama kita manusia. Di dalam kedua hukum itu termaktub seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan saudara, kitab Taurat itu sampai kitab para nabi itu ada 36 kitab dalam perjanjian lama dan begitu tebal, tapi disarikan menjadi hukum yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sama kita manusia. Jadi kalau kebesaran sejati itu saudara-saudara nampak di dalam diri seorang yang sebenarnya terbentuk di dalam kerohanian dia suatu sifat, dan itu akan nampak dalam kerinduan orang itu untuk melayani Allah dan sesama manusia, dan juga dalam kerelaan untuk dipandang sebagai yang paling tidak penting dalam kerajaan Allah. Yang seperti begini, apa kita mau saudara-saudara? Kita maunya kan dihormati, tapi justru kebesaran sejati itu yang Tuhan Yesus katakan, itu terbentuk dalam jiwa kita suatu sifat di mana akan nampak dalam kerelaan kita untuk dipandang sebagai orang yang paling tidak penting di dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan yang mementingkan kita, bukan kita yang menganggap diri kita penting. Kita menjadi penting karena Tuhan yang menjadikan kita penting. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukti kebesaran sejati itu menurut Yesus. Di dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, ada 3 bukti yang menjelaskan kepada kita mengenai kebesaran sejati sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam firman Tuhan ini. Pertama itu, menjadi seperti anak kecil dalam pertobatan. Menjadi seperti anak kecil dalam pertobatan. Nah, kita akan perhatikan beberapa sifat yang dimiliki oleh anak kecil. Sehingga Tuhan menyatakan kepada kita, kalau kita mau besar dalam kerajaan Allah, maka kebesaran sejati itu ditandai atau dibuktikan dengan kesediaan kita menjadi seperti anak kecil dalam pertobatan. Kita lihat yang pertama, anak kecil itu saudara-saudara selalu menunjukkan antusiasme. Saya percaya semua kita sebagai orang tua memiliki pengalaman dengan anak-anak kecil. Ketika kita datang dari mana-mana, bagaimana penyambutan anak-anak yang kecil itu terhadap kita? Dia santai-santai saja atau dia begitu antusias? Mama datang, papa datang. Begitu atau tidak yang sudah berkeluarga? Begitu? Nah, orang yang bertobat, saudara-saudara, dia antusias sekali itu untuk menyambut Bapa di surga dalam hidup dia. Dan dia akan hidup sesuai dengan kehendak sang Bapa. Dia akan antusias untuk datang mendengar Bapa berfirman melalui hamba-hambanya di gereja di mana Tuhan tempatkan kita menjadi bagian dari keanggotaan gereja lokal. Orang yang bertobat itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia akan seperti anak kecil yang memiliki antusias untuk menyambut karya Bapa dalam hidupnya. Kemudian kita lihat selalu jujur dan bersikap apa adanya tanpa pura-pura. Kalau dia mau menangis ya menangis saja. Kalau dia sedih ya sedih saja. Kan anak-anak begitu kan. Kalau orang tua biar dia sebenarnya tidak baik tapi dia berpura-pura baik. Contoh, saya sendiri melihat ini. Ada saudara saya datang ke Kupang ini. Saya ada di tempat lain, dia lagi rokok. Ketika saya sampai di situ, dia langsung kasih mati itu rokok. Padahal saya sudah lihat dari jauh. Kau jangan berpura-pura begitu, saya bilang. Masa kau lebih takut sama saya daripada Tuhan? Nah, berpura-pura karena orang dewasa. Kalau anak kecil tidak. Dia menampakkan dirinya, identitasnya apa adanya. Anak kecil itu bersikap jujur. Jadi orang yang bertobat seperti anak kecil itu selalu dia bersikap jujur di hadapan Tuhan. Selalu dia bersikap apa adanya. Dia tidak munafik, dia tidak pura-pura. Kemudian yang berikutnya saudara-saudara,
selalu memiliki rasa ingin tahu. Apakah saudara saya sebagai orang tua punya pengalaman seperti ini? Di mana anak kita cerewet dan menanyakan kepada kita, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Dan kadang-kadang mereka bongkar-bongkar sesuatu hanya dengan tujuan mereka mau cari tahu apa ini, bagaimana memasang ulang. Saya percaya sebagai orang tua, kita mempunyai pengalaman dengan anak-anak kita yang selalu ingin tahu. Oh saudara, kalau kita mau menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah, Tuhan mengatakan kita harus berlaku seperti anak kecil di dalam pertobatan kita, di mana di dalam diri kita ini ada keingintahuan untuk mengenal lebih dalam siapa Bapa kita, siapa Tuhan kita. Kemudian yang berikutnya, mudah mengampuni dan tidak menyimpan akar pahit terhadap temannya. Saudara pernah melihat anak-anak mungkin mereka bertengkar gara-gara gula-gula dengan anak tetangga? Pernah kan? Setelah mereka bertengkar, yang satu mungkin sudah nangis karena dipukul oleh temannya. Sebentar selesai itu mereka bermain rame-rame lagi tidak? Halo? Bermain rame-rame? Nah, kalau pendeta bagaimana? Ya, kalau bertengkar dalam persidangan bagaimana? Masih bisa rame-rame lagi? Kalau jemaat dengan jemaat bagaimana? Terjadi konflik di dalam suatu kegiatan. Masih mau rame-rame lagi? Atau masih mikir-mikir bagaimana dia melakukan tindakan itu kepada saudara. Saudara orang dewasa itu selalu menyimpan kepahitan. Tapi kalau anak-anak, dia tidak akan menyimpan kepahitan. Selalu memiliki roh untuk mengampuni. Orang yang bertobat sejati yang disebut oleh Tuhan, dia akan menjadi besar dalam kerajaan surga itu. Dia bertobat seperti anak kecil. Pertobatannya itu dinyatakan oleh dia mudah mengampuni orang dan tidak akan membiarkan kepahitan. Saudara yang kasih, sebagai suami atau sebagai istri, pernahkah kita pahit hati terhadap istri, terhadap suami? Pasti pernah mengalami, kecuali saudara tidak jujur. Iya kan? Apakah Pak Kiren juga alami? Banyak kali mengalami. Dari istri, dari teman-teman pendeta, kalau yang seperti ya Pak Gembala di sini orang baik-baik, Bu Maya orang baik-baik kan. Jadi tidak sakit hati terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tapi kepada yang lain bisa juga marah saudara-saudara. Apalagi dia staf BPD lalu dia mengoreksi kami keras kepala dan sebagainya. Ya kita berak juga sedikit dalam persidangan begitu kan. Saudara yang kasih, itulah orang dewasa. Tapi anak kecil saudara, dia itu mudah sekali melupakan kejadian yang dia alami tadi sehingga dia bermain kembali dengan teman-temannya. Mudah mengampuni, mudah memaafkan, tidak akan membiarkan kepahitan sakit hati di dalam dirinya. Inilah yang Tuhan mau kalau kita mau besar di dalam kerajaan Allah, kita pastikan diri kita menjadi seperti anak kecil yang mudah bertobat dan tidak akan membiarkan kepahitan, sakit hati di dalam hati kita. Kita mudah mengampuni orang lain. Lalu yang berikutnya yang kita belajar dari sifat seorang anak kecil itu, bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ya kan? Apa anak-anak yang masih kecil dia bisa makan sendiri, bisa jalan sendiri, bisa buang air sendiri. Saya punya pengalaman sebagai seorang ayah ketika saya lalai. Anak saya satu pernah, dia main-main dengan kotorannya. Seperti itulah anak-anak, saudara-saudara. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Dia masih bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Tuhan mau saudara, sebagai orang yang bertobat seperti anak-anak kecil, di dalam menjalani kehidupan pertobatan kita, kita mau bergantung sepenuhnya kepada Dia sebagai Sang Bapa kita, sebagai Tuhan dan Raja kita. Jadi kebesaran sejati itu saudara-saudara menuntut kita untuk menjadi besar dalam hal-hal yang benar dengan menunjukkan diri kita seperti seorang anak kecil dalam pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Tanpa ini tidak ada kebesaran sejati dalam kehidupan kita, dalam kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, menjadi seperti anak kecil dalam kerendahan hati. Kita perlu belajar untuk menjadi besar dalam iman, kerendahan hati, watak yang suci,
hikmat, penguasaan diri, kesabaran, kasih dan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini memiliki arti bahwa kebesaran sejati itu dinyatakan di dalam hal kita mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan membenci kefasikan. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 9 dikatakan begini, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini nubuat tentang Kristus yang kemudian memang nyata itu ketika Sang Firman itu menjadi manusia dan dia menjalani kehidupan sebagai manusia sama seperti kita. Dan dia di dalam menjalankan misi kerajaan Allah melalui semua pelayanan, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan, Yesus menunjukkan kecintaannya kepada keadilan, kecintaannya kepada kebenaran, dan dia membenci segala kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Kebesaran sejati yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ditandai dengan kerendahan hati yang perlu kita miliki seperti seorang anak kecil. Kalau Tuhan menemukan jiwa yang seperti ini, sikap hati yang seperti ini, maka firman Tuhan berkata, kita yang mencintai keadilan, kebenaran, kesucian, kita membenci segala kefasikan, maka kepada orang seperti inilah Tuhan mencurahkan urapannya yang dahsyat. Mengapa saudaraku yang kasih, kita tidak mengalami kelimpahan urapan yang memampukan kita untuk dapat melayani dalam kerajaan Allah? Karena ada kesombongan, ada keangkuhan, ada pemberontakan di dalam diri kita. Alkitab mengatakan minyak dari kepala Harun itu meleleh ke jenggotnya dan ke leher jubahnya. Kenapa yang dari sini meleleh ke sini dan ke sini? Karena di sini lebih tinggi dari yang di sini atau lebih rendah? Lebih rendah. Maka yang tinggi ini mengalirkan sesuatu ke tempat yang lebih rendah. Karena kepalanya itu tinggi, maka minyak yang ada di kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubah. Seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Gunung Hermon kan lebih tinggi dari Bukit Sion. Saudara yang pernah ke Israel, saudara akan tahu hal itu bahwa memang Gunung Hermon itu lebih tinggi dan Bukit Sion itu lebih rendah. Embun yang dari Gunung Hermon itu mengalir ke Bukit Sion karena Bukit Sion itu tempat yang lebih rendah dari Gunung Hermon. Ketika kita merendahkan hati kita sama seperti seorang anak kecil dalam hubungan kita dengan Kristus yang diurapi itu, maka urapan yang dahsyat yang ada padanya dia akan curahkan juga dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya di tempat di mana ada kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu kita buktikan dengan kerinduan kita untuk menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan satu dengan yang lain. Karena itu firman Tuhan berkata, alangkah indahnya, alangkah eloknya kalau kita saudara bersaudara itu hidup dengan rukun, hidup dalam suatu unity, maka ke tempat seperti itulah Tuhan memerintahkan berkat. Kesatuan hanya bisa tercipta kalau ada kerendahan hati. Kalau ada pemberontakan, tidak mungkin ada kesatuan di situ. Suatu gereja di mana di sana tidak ada kesatuan, maka yang ada di sana hanya roh perpecahan. Hadirat yang nyata di situ adalah kebencian, bukan hadirat Tuhan. Tetapi di mana ada kerendahan hati, di situ tercipta kesatuan. Dan ketika kesatuan itu tercipta dalam hubungan kita satu dengan yang lain, dan kesatuan itu antara kita sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala, itu adalah sesuatu yang alangkah indahnya, sehingga Tuhan akan mengurapi kita dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Tuhan suka dengan hal seperti itu, maka Tuhan mencurahkan berkatnya, mencurahkan urapannya, dan dengan urapan yang Tuhan
berikan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk melayani dalam kerajaannya. Dan pelayanan dalam kerajaannya kita nyatakan itu dengan penuh kerendahan hati, yang menyatakan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Dia sebagai Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyambut Yesus seperti kita menyambut anak kecil dalam namanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus menyambut mereka seperti menyambut Yesus Kristus. Jangan membiarkan mereka. Itu sebabnya kita sebagai gereja punya tanggung jawab, bukan hanya membaptis mereka. Tapi firman Tuhan berkata setelah dibaptis, di mana mereka masuk menjadi bagian dari keanggotaan gereja, maka tanggung jawab selanjutnya Tuhan katakan kepada kita untuk kita ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan di dalam semua pelayanan seperti ini, kita tidak melaksanakannya dengan kekuatan kita, tetapi dengan kemampuan, dengan urapan Tuhan berikan, dan kesadaran akan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Dan Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Dalam melaksanakan tanggung jawab pemuridan yang Tuhan nyatakan kepada kita, Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda yang menyertai, yaitu mengusir setan-setan demi nama Yesus, meletakkan tangan orang sakit sembuh, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut, tapi tidak membahayakan kita. Tapi jangan minum racun gara-gara stres, pasti mati saudara-saudara. Tapi kalau racun maut itu yang disebabkan oleh setan, pada saat kita melaksanakan tugas pelayanan Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan mempan, karena penyertaan Tuhan sempurna melindungi kita dari semua itu, dari racun-racun yang dilancarkan oleh setan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kebesaran sejati itu menurut Tuhan Yesus di sini ditandai oleh kita menyambut Yesus seperti kita menyambut anak-anak masuk ke dalam kerajaan dengan nama Yesus Kristus. Pada saat kita memberitakan Injil, kita tentu memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Jadi kebesaran sejati itu menyangkut kasih yang sepenuh hati pada Tuhan, tetapi juga pada orang-orang percaya lainnya, dan penyerahan hidup kita secara total kepada Tuhan. Dan itu berarti Tuhan menginginkan agar kita mengabdi secara total kepada Tuhan dalam pekerjaan pelayanan kepada orang lain, yang kita sambut mereka masuk dalam keluarga Allah, masuk dalam kerajaan Allah, berdasarkan hasil pelayanan Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Jadi dalam pandangan Tuhan Yesus Kristus ini, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah kita yang memiliki kasih dan komitmen terhadap Dia dan terhadap firman-Nya yang dinyatakan dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau tingkah laku kita sehari-hari. Nah, mari kita lihat ayat terakhir di dalam Lukas pasal 21. Di sini dinyatakan dalam ayat 1 sampai ayat 4, ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi kita lihat di sini apa yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya kita memberi persembahan. Saudara, kita pikir seolah-olah apa yang kita lakukan itu mungkin tidak dilihat oleh Tuhan, karena memang tidak dilihat oleh gembala jemaat atau pengurus gereja. Berapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan di peti persembahan. Tapi firman Tuhan katakan di sini, Yesus mengangkat muka dan Dia lihat semua orang di dalam membawa persembahan mereka yang mereka masukkan ke peti persembahan. Lalu lihat yang ayat 2. Ia melihat juga seorang janda. Janda ini bukan janda kaya, janda miskin. Memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Kita lihat di sini mengenai kebesaran sejati diperagakan oleh seorang janda miskin. Dia hanya memberi 2 peser ke dalam peti persembahan. Semua yang dilakukan baik oleh janda ini maupun oleh orang kaya
tidak terlepas dari apa pandangan Tuhan, saudaraku yang kasih. Semua Tuhan lihat. Tuhan mengamati semuanya, baik atau tidak baik. Alkitab berkata, Tuhan mengamatinya. Mengapa kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin yang memberi 2 peser ini justru memberi lebih besar atau lebih banyak daripada semua orang lain. Dari mana ini cara hitungnya ini? Saya kasih contoh, saya mempunyai 2 peser. Dan ini semua yang saya miliki. Saya serahkan kepada Tuhan. 2 peser ini katakanlah 200.000. Ibu Maya 1 miliar. Beliau berikan. Dari sisi jumlah mana yang lebih banyak? Ibu Maya kan? Tetapi Ibu Maya baru saja mendapat proyek. Dan keuntungan proyek yang dimiliki oleh Ibu Maya itu 10 triliun. 10 triliun. Pertanyaannya, berapa persen yang Ibu Maya berikan dari 10 triliun itu tadi? Yang hanya 1 miliar. Berapa persen itu? Yang matematikanya itu Om Thomas itu paling cepat. Oh, saya akui Om Thomas ini. Saya bilang sama beliau, Om Thomas ini kalkulator kalah. Kalkulator kita begini-begini dulu. Om Thomas ini jadi. Kalau hitung-hitung itu luar biasa. Jadi 10 triliun toh. Kemudian Ibu Maya memberi 1 miliar. Berapa persen itu? Ya. Harusnya kan 10 triliun. 10 miliar harusnya diberikan kan? 10% ya. Berarti hanya 1% saja. Sementara yang diberikan oleh saya tadi itu berapa persen? 100%, karena seluruhnya yang ada pada saya berikan. Tapi dari sisi jumlah tentu Ibu Maya lebih besar. Tapi dari sisi persen saya lebih besar. Yang Tuhan lihat itu saudaraku yang kasih, rupanya sikap hati kita. Apakah kita memberi seluruhnya kepada Tuhan, ataukah kita masih menganggap apa yang kita punya itu kita punya, atau kita menganggap semua yang kita punya itu merupakan kepercayaan Tuhan berikan yang kita kelola dengan penuh pertanggungjawaban kepada Dia sebagai pemilik yang percayakan kekayaan-kekayaan atau karunia-karunia talenta-talenta kepada kita, atau kita menganggap itu kita punya semua sehingga kita mencari pujian bagi diri kita dari semua yang kita miliki dan Tuhan tidak dimuliakan di dalam semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kebesaran sejati dalam pandangan Yesus bagi orang di dalam kerajaan Allah itu ketika mereka memiliki suatu kasih yang terbesar terhadap Dia. Dan dia punya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Wanita ini, dia punya komitmen yang terbesar dalam kasihnya kepada Tuhan. Sehingga semua yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan. Hidupnya, apa yang dia punya, dia tidak anggap itu milik dia. Itu milik Tuhan yang dia kelola. Sehingga dia dengan rela hati mempersembahkannya kepada Tuhan. Demi kemuliaan, demi hormat nama Tuhan. Inilah orang yang terbesar menurut firman Tuhan di dalam kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, jangan kita mencari posisi, mencari tenar melalui pelayanan. Mari kita mencari apa yang Tuhan katakan di sini yang terbesar dalam kerajaan sorga. Itu ditandai dengan kesediaan kita untuk hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh seperti anak kecil. Kita hidup dalam kerendahan hati seperti anak kecil. Dan kita juga menyambut orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sama seperti menyambut Yesus di dalam hidup kita. Itulah bukti kebesaran sejati yang dimiliki oleh orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus. Dan ketika kita memiliki gaya hidup seperti ini, saya percaya disitulah ketenangan sentosa dalam jiwa kita. Dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga suatu waktu ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia,
masuk dalam kesukaan Tuhan. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita sudah mempraktekkan bagaimana gaya hidup sebagai orang murid yang terbesar dalam kerajaan Allah. Amin buat firman Tuhan. Haleluya.